Baik pemirsa, masih tetap di Lima Merah. Kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Handito dalam program Lintas Batas. Kali ini saya akan berbincang tentang potensi bisnis bidang pertanian. Namun sebelumnya kita lanjutkan perbincangan selanjutnya. Mari saya mengajak Anda untuk menyimak liputan seberikut ini. Banyak orang selama ini merasa bahwa berbisnis di pertanian itu tidak bisa bikin kaya. Produk pertanian itu nggak pernah ada matinya. Selalu ada yang beli, selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang buah misalnya. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsumsi buah itu udah sangat tinggi. 76% masyarakat di Jabotabek, ini memang surveinya di Jabotabek, mengatakan bahwa mereka harus ada buah setiap hari. Dan kalau bisa buah lokal gitu ya. Itu dulu, dan itu yang harus dipahami dulu. Kita jangan hanya sekedar sentimen mengatakan, oh harus buah lokal. Nanti dulu, pahami dulu konsumen maunya apa gitu loh. Konsumen mau ada buah setiap hari. Satu. Kemudian buah apa? Kedua, buahnya bermutu. Harus bermutu, jangan buah yang jelek, jangan buah busuk dong. Yang ketiga, buahnya beragam. Jadi makan pepaya tiap hari kan nggak mau. Dan yang keempat, buahnya bisa dia peroleh gampang, dekat dari rumah, terjangkau. Harga itu baru nomor 5 atau nomor 6. Nah, kalau harganya bagus jadi bisa. Itu betul. Sekarang begitu. Sekarang begitu kondisinya. Jadi yang harus dipastikan adalah bukan masalah lokal atau impor. Yang dipastikan adalah apakah kita bisa menyediakan buah yang bagus, bermutu, kemudian dia beragam, dia kemudian tersedia setiap hari dan terjangkau tadi. Kalau itu ada, lokal atau impor, itu sebenarnya tidak dibedakan. Nah, kalau sekarang potensinya udah besar, udah makin meningkat lah, kesadaran meningkat, daya beli juga meningkat, harga jualnya juga kemudian bisa lebih tinggi. Betul. Dan itu sudah terjadi. Dan itu bisa bikin kaya ya. Betul. Sekarang tinggal bagaimana caranya, dan ini yang harus kita cari, solusinya. Contoh, memang kita ini di negara tropis. Negara tropis itu sunatullahnya, hukum alamnya itu adalah memang ada dua problemnya. Satu, cuma punya 2 musim, dan itu berarti terjadi ada musiman dari buah. Dan yang kedua, banyak hama penyakitnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengatasi itu di on farm. Tapi kemudian lebih dari itu, bagaimana membawa buah, ini misalnya buah ini semangka ini. Ini udah pasti lokal, nggak mungkin deh. Nah, ini nggak mungkin datang dari impor karena terlalu berat. Rugi kalau dia bawain dari impor kan. Nah, tapi bagaimana caranya membawa buah semangka ini yang dari farm, dari usaha, dari tempat di kebun seger, bisa sampai ke tempat jual tetap seger. Itu tugasnya siapa? Nah, itulah memang bukan hanya sekedar tugasnya siapa-siapa. Semua harus memikirkan itu. Kita punya semangka seger, tetapi yang seringkali begitu sampai dia mau dibeli oleh konsumen udah nggak seger lagi. Problemnya ada di angkutan gitu misalnya. Jadi kalau misalnya masalah buah, dari jenis buahnya konsumen sebenarnya tidak memilih-milih apakah itu harus impor atau, tapi yang penting tersedia. Ini kesemek. Ini buahnya sangat disenangi sebenarnya. Tapi ini adanya cuma sebulan sekali dalam setahun. Gimana? Iya kan? Ini misalnya. Tapi sebentar, ini keberatan taruh dulu. Habis dikasih ke aku. Iya. Jeruk. Ini jeruknya jeruk madu. Ini enak sekali dan semua senang. Tapi bagaimana caranya jeruk madu ini tersedia buat konsumen dimanapun gitu. Jadi tantangannya memang ada di sana. Sekarang kalau misalnya kita bicarakan yang lain yang kemarin jadi bintang, ini cabai, ini maksudnya jadi kayak ibu-ibu mau masak dari cabai ini lagi-lagi ini masalahnya musiman, Ini sebenarnya konsumen Indonesia tuh fanatik dengan cabai segar, itu peluang yang besar. Tetapi sekaligus juga masalah karena siklus hujan di Indonesia, cabainya itu menjadi musiman. Nah, ini yang menjadi lagi-lagi kalau menurut saya. Dari sudut permintaan, dari sudut kami di perdagangan, sudahlah nggak usah diragukan. Produk pertanian Indonesia itu diminati dan ingin dibeli. Bermutu, beragam, terjangkau, mudah diperoleh, kemudian ada setiap saat. Ini aja. Maksudnya nggak perlu kampanye-kampanye gitu? Nggak perlu. Yang penting kalau bisa disediain, pasti. Yang sekarang misalnya contoh yang sekarang dengan kebijakan kita mengelola impor buah misalnya, permintaan terhadap pepaya itu meningkat sangat pesat. Dan nyatanya habis dibeli.
Loh, tapi itu berarti ada peranan dari pemerintah dong. Pemerintah bisa ikut mendorong ke sana. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, tetapi juga harus dipahami. Jangan bikin konsumen kita harus makan pepaya tiap hari. Ya bosen, dia mencari yang lain tuh bukan karena dia pro dengan apel impor atau anggur, enggak. Dia mau cari yang lain ya? Iyalah, bosen. Siapapun di antara kita akan mengatakan begitu. Ya sudah, kalau yang dewasa masih bisa ngerti. Yang anak-anak, protes nanti dia. Ibu, mana banget nih buahnya pepaya mulu. Itu yang harus kita juga kita pahami dari konsumen. Baik, pemirsa di rumah, dan Nita dan Pak Handito nih seperti buahnya segar-segar banget ya. Terus kayak seru banget ya waktu tadi Bapak di sana. Aduh, kayak saya pengen ambil buahnya terus, aduh saya mau pulang mau deh. Pulang aja ya? Iya. Buah Indonesia itu bagus-bagus. Tadi Pak Wakil Menteri kan juga mengatakan, wah seger-seger. Iya, seger banget ya Pak? Ya makanya konsumsinya buah Indonesia, buah lokal Indonesia. Yang buah dari luar negeri ya Pak? Iya. Kan gitu. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan ya Pak. Mengikuti tayangan yang tadi kita saksikan bersama-sama, ternyata sangat mungkin menjadi kaya dengan menjadi petani. Wah, gimana nih Pak? Menurut Bapak sendiri, kaya dengan menjadi seorang petani? Kayaknya mungkin buat kita agak-agak kayak nggak mungkin ya, dari menjadi seorang petani bisa menjadi seorang kaya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Iya, sebenarnya kalau kita lihat inilah, pakai data saja ya, pakai faktanya gitu ya. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha besar Indonesia, yang gede nih, berarti kaya kan? Ya kan? Duitnya pasti banyak, perusahaannya besar. Hampir seluruh perusahaan besar Indonesia selalu punya bisnis pertanian, dan bahkan banyak diantaranya menggunakan bisnis pertanian sebagai bisnis utama. Nah, artinya menjadi seseorang yang bergerak di bisnis pertanian, yang kemudian sering kita sebut sebagai petani, itu sebenarnya menjanjikan kan gitu. Memang semua bisnis termasuk bisnis pertanian mulainya ya kecil. Kalau langsung bayi itu lahir besar gitu, kasihan ibunya kan gitu kan gitu. Mulainya kecil, tapi kemudian jadi besar. Bukan lama-lama jadi besar. Zaman sekarang kalau punya bisnis jangan lama-lama jadi besar. Belum tentu tahan, bisa mati buruan kan gitu kan. Iya. Mengenai soal bertani nih, pemirsa di rumah mungkin ada yang pekerjaannya petani nih. Saya mau nanya nih Pak, apa yang perlu dilakukan para petani atau pelaku jasa di bidang pertanian untuk memanfaatkan besarnya potensi bisnis di bidang pertanian, Pak? Tadi jawabannya sudah dijawab oleh Pak Wakil Menteri Perdagangan tadi. Beliau ini kan ahli di bidang perdagangan, tapi juga punya background pertanian. Jadi Pak Bayu Krisnamurti itu memang sebenarnya sudah katam lah di bidang itu. Jadi kalau mau berhasil ikut yang beliau sampaikan tadi, kan salah satunya beliau sampaikan, kalau kita bicara tentang berbisnis pertanian, ketersediaan itu penting kan gitu kan. Nah, jadi membuat agar produknya berkelanjutan, punya inovasi, tampil dengan baik, itu penting zaman sekarang. Tetapi begini, bisnis pertanian itu sebenarnya kan tidak hanya sekedar nanam panen kan gitu. Zaman sekarang kita bisa mengolah lebih lanjut kan gitu. Tadi siang saya ini bertemu dengan Menteri Perdagangan yang baru, Pak Muhammad Lutfi, di Kadin, gitu. Saya juga pengurus Kadin, dan di Kadin saya mengetuai komite tetap peningkatan penggunaan produksi dalam negeri gitu. Nah, kemudian berbincang-bincang lah. Saya di sebelah saya ada pengusaha yang bergerak di bidang bikin pura jus buah kan gitu. Nah, di luar negeri yang buah itu tidak hanya dimakan yang segar gitu, tapi juga diolah gitu. Di Indonesia sudah mulai banyak kan gitu. Nah, tetapi ini kita perlu lebih giatkan. Nah, kalau kita bisa giatkan industri pengolahan buah, nah, itu membuat bisnis buah, bisnis pertanian akan makin maju. Makin maju lagi ya. Luar biasa ya. Mau bisnis pertanian? Kalau karena ngeliat cuplikan Bapak tadi, kayaknya agak tertarik juga ya. Dan bisa jadi kaya lewat pertanian dari pertanian juga. Saya pun juga merasa, aduh saya pengen bertani deh, saya pulang deh nanti, saya bertani. Jangan, ini masih jadi host aja. Setelah acara ini kali Pak ya.
Oke, Pak Hanin dan pemirsa di rumah, sudah nggak terasa banget ya kita berada di penghujung acara. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin Pak Handito ada yang pengen disampaikan buat pemirsa di rumah, Pak? Ya, sesuai dengan tema besar hari ini, Ya. terutama di Handito Aero, no black, no white, kan gitu. Jangan lupa bisnis kita harus terus tumbuh, bisnis kita harus makin maju. Nah, kalau mau makin maju, kita memang harus berani membuat keputusan. Tentu saja membuat keputusan yang tidak asal ambil keputusan. Setelah ditimbang-timbang dengan baik, jangan ragu-ragu. Ambil keputusan, tapi setelah diambil keputusan, jalanin, kembangin, supaya benar-benar maju. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita semua jadi happy. Nah, Anda semua pemirsa di rumah senang karena bisnisnya makin maju. Saya sebagai penganjur juga senang. Kita semuanya ekonomi Indonesia maju dan semua jadi pada nonton 5 Merah terus kan gitu. Oke, semoga tayangan kita pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah ya. Pasti Jadi bermanfaat pasti dong banget tentunya, ya. ya. Oke, terima kasih Pak Handito Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, saya Febria Tumonglo dan rekan saya Nita Sofiani, pamit dari harapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus 5 Merah setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di CTV Network. Salam 5 Merah. Selamat malam dan sampai jumpa.